kita akan mempelajari teori tentang penyusunan bab 3 dari karya tulis ilmiah secara umum ya, yang berlaku secara nasional. Kemudian dari tentang penyusunan bab 3 dari KTI di Akvisiap atau studi kasus yang ada di Akvisiap. Kemudian kita akan mempraktekkan, mengevaluasi, menilai bagaimana penyusunan bab 3 pada kakak kelas Anda, apakah sudah sesuai atau belum ya. Jadi harapannya subcapaian pembelajaran mata kuliah pada pagi hari ini adalah mahasiswa mampu menyusun 3 proposal karya tulis ilmiah dengan benar. Lalu kita review dulu untuk penyusunan ini ya, bahwa di KTI secara umum yang berlaku nasional itu bagian awal terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan atau halaman pengesahan, kemudian kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar, tabel atau lampiran disesuaikan naskah KTI-nya. Dan bagian utamanya untuk naskah KTI secara nasional adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 penutup. Nah, kalau 2 minggu yang lalu sama minggu kemarin kita bahas bahwa untuk bab 1 ini, bab 1 pendahuluan, bedanya dengan yang di Akvisiap. Kalau di Akvisiap ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah, sama tujuan penulisan. Sedangkan untuk yang KTI secara nasional itu ada tambahan satu lagi, manfaat penelitian ya. Di tempat kita tidak ada. Kemudian untuk yang bab 2 kemarin kita sudah membahas untuk tinjauan pustaka. Untuk yang di Akvisiap itu berbeda dengan yang KTI secara nasional, yang bukan studi kasus ya, skripsi, kasarannya paling sederhana skripsi itu, bahwa untuk bab 2 itu setelah telaah pustaka, untuk yang berlaku secara umum adalah berikutnya ditulis tentang kerangka teori penelitian, kemudian yang ketiga adalah kerangka konsep penelitian, kemudian ditulis tentang yang keempat hipotesis penelitian. Sedangkan di tempat kita nggak murni tinjauan pustaka ya, tentang deskripsi kasusnya, tentang modalitasnya itu nanti ditulis di bab 2. Kemudian yang hari ini bab 3, nah untuk bab 3 itu jauh berbeda ya, yaitu tentang metode penelitian ya. Kita akan bahas pada hari ini ya. Kita lihat. Nah, metode penelitian. Dalam karya tulis ilmiah, ya, kita sekali lagi masih bicara yang secara umum. Bab 3 ini penting karena berisi metode penelitian yang menjadi dasar-dasar langkah kerja mulai dari pengumpulan data di lapangan sampai dengan penyusunan laporan KTI. Jadi proposal, ketika di proposal kita bicara rencana kerja. Maka bab 3 itulah inti dari proposal itu. Bagaimana rencana kerja nanti ketika ini sudah disetujui, kemudian sudah diurus perizinannya di lapangan, bagaimana langkah kerja di lapangan itu? Bagaimana cara mengumpulkan data, apakah dengan wawancara, apakah dengan alat ukur tertentu, alat ukurnya apa, ya, bagaimana mengumpulkan datanya, bagaimana mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis itu sudah ada di bab 3, ya. Terutama kalau penelitiannya kuantitatif, ya. Pada proposal KTI, bab 3 pada dasarnya berisi rencana kerja dari KTI. Karena itu penting untuk menyusun bab 3 dengan benar dan sistematis agar pelaksanaan di lapangan juga efektif dan efisien. Banyak yang keliru kalau KTI itu yang penting hasilnya. Bukan seperti itu. Justru kita lihat dulu di bab 1 yang utama Anda bagaimana rumusan latar belakang itu kuat sehingga ini judul ini memang layak untuk diambil sebagai KTI. Kemudian merumuskan masalah itu dengan benar. Kemudian tujuannya apa itu harus ditulis karena itu nanti dijawab di kesimpulan. Kesimpulannya mampu menjawab apa yang menjadi tujuan penulisan KTI. Kemudian di bab 3 itu isinya rencana kerja kita, ya. Jadi penting sekali untuk menyusun rencana kerja dengan benar. Dan pernah saya tekankan dulu waktu di jenis dan rancangan penelitian, kalau penelitian kita itu kuantitatif, datanya berupa angka-angka, termasuk
KTI-nya Avisiap ya, studi kasus. Ada derajat nilainya, datanya berupa angka, penelitian kuantitatif. Itu yang utama dulu, itu justru menyusun proposal yang benar, ya, sistematis, benar, runtut itu, sehingga apa? Pas bekerja di lapangan, pengumpulan data itu bisa benar, karena Pak tinggal mengikuti apa yang menjadi rencana kerja. Banyak yang keliru di mindsetnya, proposal itu gampang, nanti yang penting laporannya, keliru. Kenapa? Karena proposal itu rencana kerja, kalau diabaikan, diremehkan, jangan harap hasilnya benar. Karena apa? Rencana kerjanya aja nggak sistematis, nggak benar. Ya nanti data yang diperoleh di lapangan nggak lengkap. Dan itu berkali-kali tiap tahun mesti terbukti. Ya, ketika selalu problemnya manajemen diri, manajemen waktu. Jadi tidak peduli mau IP-nya bagus, IP-nya pas-pasan, kadang IP-nya 3,5 ke atas, tapi karena manajemen diri, manajemen waktunya kurang bagus, ada masalah, sehingga pas praktek klinis yang harusnya dari awal itu sudah menyiapkan judul, mencari kasus untuk judul KTI, jadi masih besok gitu. Akhirnya teman-temannya sudah dapat, dia belum. Teman-temannya sudah di ACC judulnya, dia belum. Teman-temannya sudah bimbingan, dia baru mengajukan judul. Teman-temannya sudah siap ujian, dia baru bimbingan. Akhirnya proposalnya asal-asalan. Ya. Jadi ujiannya lulus dengan banyak sekali revisi ya. Nah, ketika ketika nyusun laporan KTI kelihatan, nah ini ternyata banyak data yang kurang lengkap. Jadi ketika mulai dari anamnesis, tanggal anamnesis saja paling sederhana ya, nggak ada. Kemudian ketika ditanya pekerjaan wira swastanya apa harus disebutkan, dia nggak tahu. Kemudian riwayat penyakit sekarang, ini nulisnya cuma 1-2 kalimat, masih banyak kronologi penyakit yang nggak ditulis sama dia. Riwayat penyakit dahulu, kebiasaannya, riwayat penyakit banyak yang kurang terisi, tidak terisi dengan lengkap. Kemudian misalnya fraktur, kalau kasusnya fraktur itu Anda harus mempunyai bukti fraktur dari ronsennya. Maka kalau ada ronsennya, Anda foto ronsennya, di terawang di sinar gitu, atau kalau di poli ada yang untuk box untuk membaca ronsen, bisa tempelkan situ, difoto, kemudian hasilnya juga difoto, kemudian Anda tuliskan di naskah. Jadi kalau ada fraktur, ada pasang orif, ada dislokasi, kasusnya bronkitis, itu wajib ada ronsennya. Kalau stroke ada CT scan-nya bagaimana. Nah itu nggak ada. Nah, begitu nyusun KTI ditanyakan, mana buktinya pasien mengalami fraktur? Nggak ada Pak, nggak ada. Ditugasi harus cari tahu mana fraktur, bukti frakturnya. Bingung, sudah tidak di rumah sakit lagi, sudah selesai praktek klinisnya atau sudah pindah ke rumah sakit lain, nanti harus ke lapangan. Misalnya dulu dia dapat kasusnya misalnya di rumah sakit Jogja, dia sekarang udah pindah di rumah sakit Bantul misalnya, kan repot, harus balik lagi ke rumah sakit Jogja, ketemu pembimbing, minta izin apakah boleh melengkapi data. Kejadian seperti itu. Karena apa? Meremehkan, menyepelekan proposal. Cuma proposal itu. Padahal salah satu proposal itu rencana kerja. Kalau rencana sistematis dan benar, maka kemungkinan laporannya juga akan berantakan. Ya, itu poin penting. Jangan menganggap bahwa proposal itu cuma proposal udah. Nah, jangan keliru, justru keliru ya. Apalagi kita bicara penelitian kita di Avisiap itu penelitian kuantitatif. Jadi proposal itu jadi penting ya, karena menyusun rencana kerja ya. Nah, kemudian untuk KTI secara umum ya, sekali lagi biasanya berlaku untuk skripsi, tesis itu ya, itu metode penelitian secara umum isinya ini. Yang pertama judulnya tentang jenis dan rancangan penelitian. Menyebutkan jenis penelitiannya apa. Misalnya penelitiannya kuantitatif
deskriptif analitik dengan rancangan cross-seksional misalnya. Pernah kita bahas waktu itu. Dan tempat waktu penelitian misalnya di RSUD Panembahan Senopati Bantul, waktu penelitian misalnya dari 2 Januari sampai 28 Januari 2022 misalnya. Subjeknya siapa? Misalnya disebutkan subjek penelitian ada populasi penelitian dulu, populasinya adalah pasien stroke di polifisioterapi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Sedangkan subjek penelitiannya adalah pasien stroke di polifisioterapi RSUD Panembahan Senopati Bantul pada bulan Januari 2022 yang memenuhi kriteria inklusi berupa apa dan lolos kriteria eksklusi berupa apa. Jadi detail. Variabelnya apa disebutkan, definisi operasional apa, instrumen, alat ukurnya apa, cara mengumpulkan data bagaimana, itu runtut panjang, ya. Cara analisis, etika, keterbatasan. Jadi peneliti juga menyebutkan keterbatasan penelitian di situ apa. Jadi dia secara sportif menyatakan bahwa penelitian saya ada keterbatasan. Apa misalnya? Apakah keterbatasan terkait waktu atau yang lain gitu. Ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, secara umum dalam menyusun bab 3 sebaiknya pertama membaca dan memahami pedoman KTI yang berlaku di institusinya. Karena ini kan yang kita lihat di depan itu kan secara umum. Tapi nanti masing-masing institusi kan ada variasinya sendiri-sendiri. Jadi kita harus membaca dan memahami pedoman KTI yang berlaku di institusi tempat kita belajar, ya. Kemudian membaca dan memahami metodologi penelitian, kemudian, nah ini yang nomor 3 ini, melakukan konsultasi dengan pembimbing KTI secara intensif sejak proses penyusunan proposal, ya. Karena kalau bab 3 itu keliru atau kurang teliti, kurang sistematis, biasanya mempersulit pelaksanaan pengambilan data hingga penulisan laporan KTI. Itu tadi contohnya. Asal-asalan di proposal sehingga ketika ujian ya di ACC tapi dengan banyak masukan, banyak revisi, standar minimal lah gitu. Nah, ketika penulisan laporan ternyata baru sadar banyak data yang kurang, ya. Misalnya pasiennya anak CP, ya, dia cuma cerita gangguan pertumbuhan, keterlambatan perkembangan. Nah, di riwayat penyakit dahulu, kalau untuk pasien pediatri, itu mestinya riwayat waktu dia dalam kandungan serta persalinan. Jadi ditanyakan, misalnya, dulu waktu dalam kandungan, apakah ibunya pernah mengalami sakit atau infeksi TORCH, atau trauma, atau pernah opnam, itu ditanyakan. Kemudian riwayat persalinan. Dia persalinannya umurnya cukup bulan atau prematur. Kemudian lahirnya di mana, di rumah sakit, bidan atau puskesmas atau mana, ditolong oleh bidan, dokter, dukun atau siapa, spontan atau sesar, atau harus diinduksi gitu. Kemudian berat badan lahir berapa, panjang badan lahir berapa, ya, dia lahir langsung menangis atau sempat mengalami asfiksia kemudian masuk NICU misalnya, itu ada di riwayat penyakit dahulu. Nah, kemudian dia riwayat misalnya imunisasi lengkap atau tidak, ASI eksklusif lengkap atau tidak. Jadi kalau pediatri sedetil itu riwayat penyakit dahulunya. Karena di proposal tadi dia salah-salah, nggak nyusun dengan benar, jarang bimbingan, pokoknya wah asal yang penting nanti ujian gitu. Akhirnya apa? Datanya banyak yang kurang ketika penulisan laporan KTI dan ujian KTI. Akhirnya itu tadi paling sering dia sudah pindah rumah sakit atau sudah selesai menjalankan praktek klinis, akhirnya balik lagi nyari pasiennya. Kan kesulitan, kapan harus ketemu. Ada yang sampai balik ke rumah sakit yang tadi minta izin ke pembimbing untuk cari rekam medisnya yang pasien itu, minta izin ketemu pasiennya, ternyata pasiennya udah nggak ke situ lagi, kemudian berdasarkan data di rekam medis nyari alamatnya, kemudian berkunjung ke alamatnya, ketemu pasien, terus nanya-nanya data tadi, jadi kan malah mempersulit diri sendiri, ya. Jadi
Sekali lagi, proposal itu justru penting untuk disusun dengan benar karena akan memudahkan kita dalam pengambilan data maupun penyusunan laporan. Itu ya poin pertama yang sering salah keliru, sering keliru. Jangan sampai terjadi pada Anda. Ya. Kemudian berikutnya. Nah, sebelum ke KTAP sebagai gambaran ini saya carikan contoh bagaimana penyusunan bab 3. Karena nanti Anda kan misalnya habis ini ada yang lanjut langsung kuliah D4 atau S1 atau mungkin ada yang kerja dulu, tapi harapan saya nanti Anda meningkatkan jenjang pendidikan Anda semuanya minimal sampai profesi ya. Anda setidaknya akan ketemu lagi yang seperti ini. Jadi nanti setidaknya Anda akan tahu, oh seperti itu toh yang saya carikan contoh karya ilmiah saya. Sebentar, ini baru buka Word-nya dari contoh bab 3 itu seperti apa. Sudah terlihat file Word-nya? Sudah, Bu. Ya, sebentar. Ya, Anda kan praktek ini juga ya, praktek IT ya, praktek nulis-nulis juga. Mestinya mempraktekkan apa yang Anda peroleh dalam praktek teknologi informasi itu ke dalam penulisan karya ilmiah ya, kan Anda diajari heading ya, heading 1, heading 2 kayak gitu. Jadi kan nanti akan kelihatan di sini navigation pane atau dokumen map. Jadi kalau nyari-nyari kan enak, nggak usah scroll atas bawah. Nah, kita langsung ke bab 3 misalnya. Nah, kita lihat. Bab 3, metodologi penelitian. Nah, contohnya ya ini, jenis dan rancangan penelitian. Ya. Jenis penelitian ini adalah observasional analitik. Definisinya apa? Rancangan penelitiannya adalah cross-sectional. Ya. Definisi cross-sectional itu apa? Kemudian karena ini modelnya mixed method research, jadi kuantitatif diperdalam dengan kualitatif untuk karya tulis ilmiah saya. Jadi untuk mempertajam analisis, maka persepsi subjek tentang ini dilakukan dengan metode kualitatif. Kemudian yang kedua, bab 3 isinya tempat dan waktu penelitian. Dilaksanakan di mana? Kecamatan Bambang-Lipuro, Kabupaten Bantul, di 3 kelurahan pada bulan April sampai Mei 2012. Disebutkan kenapa pilih itu. Enggak, alasan Bambang-Lipuro karena dekat rumah saya, enggak seperti itu. Harus dari kajian ilmiahnya apa? Misalnya, pertama karena proporsi penduduk lansianya tertinggi ketiga, sementara penelitian ini membahas tentang lansia. Kemudian pemanfaatannya tinggi, 73,30% tentang posyandu lansia. Kemudian ada nilai strategis, itu disebutkan. Kemudian subjek penelitian, populasinya siapa, sampel penelitiannya apa. Ya, subjek penelitian merupakan anggota sampel yang memenuhi kriteria inklusi dan lolos kriteria inklusi. Kriteria inklusi adalah kriteria seorang subjek bisa masuk, seorang individu bisa masuk ke dalam sampel penelitian. Jadi lansianya tadi tercatat sebagai penduduk Bambang-Lipuro, tercatat sebagai posyandu dalam 1 tahun terakhir, bersedia menjadi subjek. Tapi setelah masuk sebagai memenuhi kriteria ini, kemudian disaring lagi dengan kriteria eksklusi, maksudnya kriteria untuk mengeluarkan
yang tersaring tadi untuk karena harus disesuaikan dengan penelitian ini. Jadi yang nggak sesuai dengan penelitian ini dikeluarkan. Contohnya apa? Ada yang terjaring di 3 ini memenuhi, tapi ternyata dia mengalami tuli. Jadi kalau diwawancara susah, atau bisu atau stroke sehingga cadel, susah untuk komunikasi, maka dia dikeluarkan dari penelitian. Kemudian jadi jaring dulu. Nah, nanti setelah yang kejaring itu diseleksi lagi dengan yang nggak sesuai kriteria dikeluarkan, namanya kriteria eksklusi. Contohnya tadi, nggak bisa berkomunikasi atau sulit, tuli, bisu, pelo, cadel, afasia gitu. Kemudian mengalami fungsi kognitif. Dia sudah pikun, ada demensia. Nah, ditanya apa-apa ya nggak valid jawabnya. Nah, jadi harus yang pikun dikeluarkan. Ya. Penilaian pikunnya nanti dengan kuesioner MMSC. Besar sampel, kemarin saya katakan. Ini bolak-balik dan saya tekankan ke Anda besok kalau mau kuliah S1, D4, S2, S3, karena saya berkali-kali sampai level S2 fisioterapi kok malah ilmunya kebalik. Harusnya sampel tuh makin lama makin besar, itu makin bagus jumlahnya. Karena selalu saya andai kan kita kalau ngicipi sup, kalau dengan pipet, setetes pipet itu kan belum bisa menjelaskan dengan baik kira-kira yang kita masak itu udah enak atau belum. Tapi semakin banyak yang kita icipi itu kan semakin bagus. Ya. Kemudian maka jembatan untuk menjembatani, lah kalau banyak banget nanti nggak punya duit, kurang dana, kurang tenaga, waktunya terlalu lama. Kalau terlalu sedikit nanti nggak memenuhi syarat, maka dijembatani dengan rumus, namanya rumus besar sampel. Ada rumus besar sampel, nanti tergantung penelitian Anda, rancangannya seperti apa, nanti rumusnya berbeda-beda. Yang di sini rumus uji hipotesis untuk 2 proporsi populasi, rumusnya seperti ini. Kemudian peneliti menetapkan seperti ini apa, berapa alfanya, berapa betanya, dimasukkan ke dalam rumus. Kemudian dulu juga sudah pernah saya sampaikan, berdasarkan hasil rumus ketemu masing-masing grup 105, karena 2 grup berarti 2 kali 105, 210 subjek. Tetapi untuk mengantisipasi terjadinya kekurang lengkapan data, ya jangan-jangan dapat 210 individu yang saya wawancara, tapi ternyata ketika saya cek datanya ada yang nggak lengkap. Jadi untuk antisipasi kalau ada yang nggak baik, saya tambahkan 10% dari nilai ini. 10% dari 210 berapa? 21. Maka ketemunya 210 tambah 21, 231 subjek. Ini adalah besar sampel minimal. Jadi nggak harus kemudian penelitian saya itu harus 231 persis. Kalau lebih dari 231 malah lebih bagus. Karena semakin besar kan malah semakin bagus. Jadi kalau saat 232, 235, 250 malah lebih bagus, ya. Banyak yang keliru juga. Wah, nilainya 231 pokoknya harus segitu, enggak juga. Ini namanya besar sampel minimal. Ya, jadi minimal segitu, lebih banyak lebih bagus, ya. Kemudian teknik pengambilan sampel. Ya. Apa dijelaskan nanti caranya. Jadi panjang untuk bab 3, karena ini kita merencanakan identifikasi variabel. Variabel terikat, variabel bebas, ini saya skip aja. Definisi operasional. Jadi sampai detil, oh dikatakan baik kualitas hidupnya kalau skornya nanti lebih dari sama dengan 50 misalnya. Ini panjang ya. Kemudian nah ini tadi instrumen penelitian dan cara pengumpulan data juga dijelaskan di bab 3 ini. Misalnya di sini instrumen yang saya pakai apa? Kuesioner MMSE tadi yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk mengetahui pasiennya pikun atau tidak. Kalau pikun dikeluarkan, nggak boleh jadi subjek. Tadi yang di kriteria eksklusi tadi kan kalau pasiennya mengalami gangguan kognitif itu akan tidak diikut sertakan sebagai peserta. Ya. Kuesionernya namanya MMSE. Jadi dari MMSE itu kalau skornya kurang dari 24 nanti dia dikeluarkan dari penelitian.
Dan ada kuesioner karakteristik subjek, kuesioner SF36. Ini harus disebutkan alat utamanya kan ini kuesioner SF36. Berapa validitasnya, reliabilitasnya, sehingga dikatakan kuesioner valid. Bagaimana cara penilaiannya itu dituliskan di sini. Di panjang ya. Cara analisis data disebutkan juga, kemudian cara analisis data. Editing, ya, coding, entry, cleaning. Setelah itu dilakukan analisis. Analisis deskriptif tahapannya apa? Analisis bivariat tahapannya, uji statistik yang digunakan apa? Disebutkan di situ. Analisis multivariat disebutkan. Nah, dan etika penelitian, ya ini yang selalu saya katakan penelitian. Jadi kalau proposal itu sudah di ACC oleh seluruh pembimbing KTI, siap diujikan, kemudian di ujian seminar, ujian proposal. Setelah ujian proposal nanti ada masukan dari para penguji. Maka naskahnya direvisi dulu sesuai masukan para penguji. Kalau sudah direvisi, dikonsulkan lagi kepada seluruh penguji dan sudah ditandatangani oleh seluruh penguji, nanti baru diajukan ke Komite Etik Penelitian Kesehatan, ya. Nanti mereka akan mereview apakah ini proposalnya ini layak untuk disetujui dan dilaksanakan di lapangan. Kalau layak, maka kita akan mendapatkan ethical clearance, ya. Namanya ethical clearance. Intinya menyatakan penelitian ini layak untuk dilakukan di lapangan karena memenuhi syarat etika. Ya. Dan jangan lupa kemudian selain ethical clearance dari segi etika, ketika ketemu subjek, ya, yang mau kita jadikan subjek penelitian, subjek diminta menandatangani lembar informed consent. Apa itu informed consent? Lembar persetujuan dari subjek penelitian yang menyatakan bahwa dia memahami dan sudah mendapatkan penjelasan tentang tujuan penelitian itu dan dia bersedia untuk menjadi subjek penelitian dan datanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Nah, ini karena subjeknya lansia, ada yang nggak sekolah, ada yang nggak bisa tanda tangan, maka bagi yang nggak bisa tanda tangan, di alternatifnya adalah cap jempol. Ya. Nah, tadi saya sebutkan di bab 3 itu mestinya juga disebutkan keterbatasan penelitian. Jadi secara sportif peneliti menyebutkan keterbatasannya. Ya. Di sini saya menyebutkan idealnya teknik sampling untuk metode kuantitatif dengan cara proporsional cluster sampling, bla 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 bla. Ya, kemudian saya sebutkan. Namun berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, sikonya sudah berubah dan berbeda, sehingga kemudian banyak yang berkurang karena meninggal, ada posyandu yang aktif tapi jadi nggak aktif atau sebaliknya, sehingga teknik tersebut nggak bisa dilakukan pada penelitian ini, ya, sehingga akhirnya teknik pengambilan sampel disesuaikan dengan sikon lapangan, yaitu dengan consecutive sampling. Jadi keterbatasan saya adalah ini, idealnya harus pakai teknik ini, ya, tetapi proportional cluster sampling, tetapi karena kondisi lapangan sudah jauh berbeda datanya, maka alternatifnya saya consecutive sampling. Dia harus menyebutkan keterbatasannya apa. Kemudian tadi yang terakhir jalannya penelitian. Jadi karena bab 3 itu rencana kerja, di situ kita akan lihat. Jadi kalau sudah proposalnya di ACC, peneliti itu nggak bingung lagi. Karena apa? Kita tinggal melakukan apa yang sudah ditulis di bab 3. Ya, karena itu rencana kerjanya. Pak, tahap persiapan. Tadi kalau proposal sudah oke, ngurus ethical clearance. Ya, perizinan secara etik. Kalau sudah di ACC, berikutnya peneliti ngapain? Oh, ngurus izin penelitian. Ngurus izin penelitiannya kemana saja? Sudah disebutkan. Rencananya ke Bapeda DIY ini ya, pemerintah DIY dalam hal ini Bapeda DIY, Bapeda Kabupaten Bantul, terus ke Kecamatan Bambang Lipuro.
Puskesmas Bambang Lipuro, masing-masing posyandu, jadi izinnya runtut ke bawah. Koordinasi dan pembekalan terhadap 2 orang asisten peneliti. Jadi saya briefing 2 asisten untuk bantu saya pengambilan data di lapangan, karena pasien saya kan ratusan, subjeknya kan ratusan tadi, 230-an. Kalau sendirian sangat lama dan nggak efektif, jadi ngajak 2 orang asisten. Ya. Terus tahap pelaksanaannya tadi memilih subjek sesuai kriteria, menjelaskan tujuan penelitian, jadi runtut. Terus mengumpulkan data melalui wawancara dan pengambilan data sekunder di lapangan. Kalau sudah semua, sudah terkumpul, baru kemudian dilaksanakan penulisan laporan penelitian. Ya. Ini agak berubah format Word-nya ini, Word-nya beda. Ya. Itu di bab 3. Jadi sepanjang itu, kalau saya bab 3-nya jadinya, nah ini ya tadi ya, kita lihat. Ya, jadi ada berapa halaman, ini panjang ya. Nah, itu gambaran. Besok Anda kalau mau nyusun skripsi, tesis, ya seperti itu gambaran kasarnya. Bab 3 itu isinya seperti itu. Ya. Jadi Anda besok akan mempelajari lebih dalam lagi kalau sudah menulis skripsi atau tesis di derajat pendidikan yang lebih tinggi, di D4, S1 atau S2. Itu yang secara umum ya. Nah, bagaimana dengan yang di Akpisiat ya? Nah, harapan kita Anda benar dalam menyusun bab 3 di studi kasus. Yang paling dekat kan, target paling dekat kan KTI di Akpisiat. Jadi harapan kita Anda benar menyusun yang untuk besok, KTI besok. Ya. Untuk proposal ya, itu bab 3 namanya rencana penata laksanaan studi kasus. Beda ya, kalau yang tadi kan metode penelitian. Kalau yang di Akpisiat studi kasus, maka namanya bab 3-nya rencana penata laksanaan studi kasus. Ya, kalau sudah jadi laporan, sudah nggak rencana lagi. Tapi bab 3-nya namanya pelaksanaan studi kasus. Ini udah beda ya. Kalau di proposal namanya rencana penata laksanaan studi kasus. Kalau sudah jadi laporan namanya pelaksanaan studi kasus. Nah, untuk proposal ya, tadi proposal judulnya bab 3 tadi rencana penata laksanaan studi kasus, karena masih rencana kerja ya. Maka nanti ada 3 bagian proposal itu. Pertama, rencana pengkajian fisioterapi. Yang kedua, rencana penata laksanaan fisioterapi. Yang ketiga, rencana evaluasi hasil terapi. Ya, karena proposal masih rencana kerja. Jadi subjudulnya juga rencana pengkajian fisioterapi, rencana penata laksanaan fisioterapi, dan rencana evaluasi hasil terapi. Dan selalu saya ingatkan, karena proposal masih rencana kerja, maka belum ada data pasien. Jadi jangan mengisi proposal anamnesis dilakukan tanggal 5 Januari 2022. Identitas pasien, Nyonya A, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan apa itu. Nah, kalau proposal isinya begitu otomatis salah. Karena proposal itu masih rencana kerja. Belum ketemu pasiennya, belum ada datanya di laporan di naskah proposal itu, ya. Karena itu nanti penggunaan kalimatnya juga disesuaikan. Misalnya pemeriksaan fisik. Untuk pemeriksaan vital sign ya, misalnya pemeriksaan tekanan darah akan diukur dengan tensimeter misalnya.
Jadi ada menunjukkan belum dilakukan, akan dilaksanakan, gitu ya. Kita lihat nanti contohnya. Nah, sedangkan di laporan KTI, kata rencana sudah hilang semua. Tadi judul bab 3-nya proposal rencana penata laksanaan studi kasus. Ya, kemudian ABC itu masih rencana. Kalau pada laporan KTI, judul bab 3-nya namanya pelaksanaan studi kasus karena sudah dilaksanakan. Ya. Kemudian subjudul yang ABC, kata rencana udah hilang ini karena sudah dilaksanakan. Pengkajian fisioterapi, nggak ada kata rencana. Yang B juga nggak ada kata rencana lagi, sudah pelaksanaan fisioterapi. Yang C juga nggak ada rencana lagi karena sudah dilaksanakan. Jadi evaluasi hasil terapi. Ya, jadi bedakan kalau proposal masih ada kata rencana, kalau laporan sudah dihapus kata rencananya. Aplikasi kasusnya ya, ini masih sama yang kemarin. Seorang mahasiswa akfisiat menyusun KTI tentang manfaat penata laksanaan fisioterapi terhadap masalah sesak napas, penumpukan sputum, spasma otot, dan kemampuan fungsional pasien dengan kasus bronkopneumonia dengan inframerah, masas, dan chest fisioterapi di RSKP Respira. Sambil mengingat-ingat Anda, nulis judulnya bagaimana. Pertama didahului kata penata laksanaan, diikuti modalitasnya, inframerah, masas, dan chest fisioterapi. Diikuti pada kasus apa? Pada bronkopneumonia di mana? Ya. Oh ya, tambahan yang menjadi tambahan catatan untuk penulisan judul. Ya, ini sering keliru ya, ini tambahan ya, saya jadi ingat. Catatan. Sebutkan dengan jelas kasusnya apa. Misal, ya, frozen shoulder, bahu beku. Harus didetailkan, harus diperjelas jenisnya. Misal, shoulder akibat kapsulitis adesif. Itu ya. Frozen shoulder itu kan masih umum, bahu beku, tapi kan ada jenis-jenisnya, ya, apa tendinitis atau kapsulitis. Lalu nanti Anda perjelas. Yang kasus Anda itu frozen shoulder-nya akibat apa? Jadi, misalnya frozen shoulder akibat kapsulitis adesif, ya. Jadi misalnya penata laksanaan apa ya, misalnya short wave diathermy dan terapi latihan pada frozen shoulder kapsulitis adesif di RSUD Panembahan Senopati Bantul, misalnya seperti itu. Jadi kasusnya diperjelas. Kemudian contoh yang lain lagi, jangan hemiparesis dextra, diperjelas. Contohnya ya, dia kasusnya stroke. Jadi misalnya hemiparesis dextra akibat stroke non hemorrhagic. Misalnya gitu, ya, hemiparesis dextra diperjelas. Hemiparesis dextra akibat stroke non hemorrhagic, ya. Kemudian contoh yang lain lagi apa?
Tetraplegi. Apa? Diperjelas. Tetraplegi bisa akibat, bisa pasca, boleh ya. Akibat spinal cord injury, medulla spinalis, cervical keberapa misalnya. Ya tergantung kasusnya. Kalau tetrapleginya akibat yang lain ya sebutkan ini contohnya sebenarnya dia spinal cord injury pada medulla spinalis cervical. Jadi jangan mengambang, diperjelas dia karena apa. Terus ada lagi yang apa? Contoh yang lain lagi. Post arthroplasty misalnya, atau yang paling sering ini aja, total hip replacement. Diperjelas. Pos ganti sendi panggul ya, diperjelas. Dia ganti panggulnya akibat apa? Misal pos total hip replacement akibat fraktur kolom femur dextra. Misalnya ini post total hip replacement dextra akibat fraktur kolom femur dextra misalnya. Jadi diperjelas. Jadi untuk penulisan judul tolong lebih detail lagi ya, nanti itu sambil dikonsulkan. Jadi yang penting Anda berusaha sudah menulis status klinis dengan benar, izin bimbingan dengan pembimbing klinis, kemudian Anda bisa tanya-tanya ke dosen fisioterapis yang ada di kampus. Ketika mau mengajukan judul, Anda boleh tanya-tanya ke dosen yang di kampus, ini saya punya kasus begini Bu, kalau saya nulis judulnya seperti ini bagaimana? Itu boleh tanya sebelum diajukan judul. Yang penting nulisnya harus jelas. Yang sering kejadian, yang paling sering keliru, misalnya pasca pembukaan gips tapi tidak disebutkan. Jadi misalnya stiffness, misalnya elbow stiffness ya, kekakuan pada siku pasca pembukaan gips itu. Jadi kekakuannya pasca di gips dan setelah dibuka itu ternyata ditemukan kekakuan. Nah itu mestinya disebutkan. Jadi dari judul aja kita sudah tahu gambarannya, oh ini fisioterapi pada kasus kekakuan pada sendi siku, ya pasca dia pasiennya sudah dipasang gips dan ini setelah dibuka ternyata gipsnya ternyata dia mengalami kekakuan gitu. Jadi itu tapi tidak disebutkan seringnya kasusnya kekeliruannya bolak-balik gitu. Sudah dibuka gipsnya, sudah dibuka orifnya, apa diambil lagi atau gimana itu nggak disebutkan. Nah, jadi di judul tolong dibenahi ya, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, kemudian latar belakang ya, selalu saya ingatkan, sudah saya buatkan kerangkanya, Anda jangan mengandalkan Kopas, karena kalau mengandalkan Kopas dari kakak kelas, kemungkinan besar masih ada keliru-kelirunya. Ya. Buat saja kerangkanya seperti ini, tinggal Anda ganti kasusnya apa. Kalau di contoh yang saya buat kerangkanya kan bronkopneumonia. Kalau kasus Anda CTS ya tinggal diganti CTS ya. Rumusan masalahnya ya. Ingat dalam tanda tanya apakah pemberian
apa, bisa mengurangi problemnya apa. Ya. Kemudian untuk tujuan penulisan selalu yang tujuan umum A itu sama, semuanya mestinya sama. Intinya untuk memenuhi persyaratan akademik pendidikan D3 fisioterapi di AFISIAP itu tujuan umum yang A mestinya semuanya sama. Yang B itu menyesuaikan judulnya masing-masing. Sedangkan yang tujuan khusus, kalau saya ingatkan, tinggal kopas saja rumusan masalah, Anda tempel di situ, kemudian diedit ulang. Dari kalimat tanya menjadi kalimat berita aktif. Kata apakah diganti untuk mengetahui manfaat pemberian bla bla bla. Ini. Ya, jadi tinggal diedit supaya rumusan sama dengan rumusan masalah, urutannya, masalahnya, manfaatnya itu sama. Jadi tidak keliru-keliru. Dan untuk bab 2 kemarin sudah kita bahas. Bab 2 isinya pertama deskripsi kasus, ya. Kemudian deskripsi problematika fisioterapi. Ini masih teori-teori, belum pada kasus ini ya. Malah belum pada pasien ini, tapi teori menurut referensi kasus ini apa? Teknologi intervensi fisioterapi berikutnya. Nah, sekarang penyusunan bab 3-nya. Pengkajian fisioterapi ini kita bicara laporan pengkajian fisioterapi mestinya dia membahas ini. Anamnesisnya, anamnesis umum, anamnesis khusus, dan anamnesis sistem. Anda bisa lihat lagi atau 3 yang saya kirimkan di makalah apa untuk pelengkap mata kuliah fisioterapi kardiopulmonal yang bab asma, kan saya sertakan di Google Classroom. Nah, itu contoh bagaimana menulis bab 3 pada laporan ya, bukan proposal tapi laporan KTI. Urutannya seperti itu. Termasuk kemarin yang fisioterapi pada bronkopneumonia, kita akan baca per anak membacakan bagian-bagian data pasien. Nah, bab 3 isinya seperti itu gambarannya. Ya. Ini kan sudah kita bahas di kemarin yang di fisioterapi kardiopulmonal kemarin ya. Evaluasi hasil terapi. Kalau problemnya ada ya spasme, sesak napas, penumpukan sputum, kemampuan fungsional ya evaluasinya harus ada 4 ya. Yang kekeliruan berikutnya yang fatal. Ini sambil ditulis ya, penumpukan sputum, kemudian napas, penumpukan. Misalnya di bab 1 ada 5 masalah. Bab 1 itu mulai dari latar belakang, rumusan masalah maupun tujuan itu di situ ada 5 masalah. Ada sesak napas, penumpukan sputum, spasme otot, penurunan ekspansi torak,
sama penurunan aktivitas fungsional. Di 2 cuma ditulis 3 masalah. Di bab 3 4 masalah, baik di diagnosis fisioterapi, di evaluasinya. Di bab 4 ditulis 4 masalah. Di bab 5 kembali ditulis 5 masalah. Nah, ini contoh yang nggak konsisten. Ini bolak-balik itu mesti banyak yang mengalami. Karena itu pentingnya membuat kerangka, baik kerangka proposal maupun kerangka laporan. Dari depan di latar belakang rumusan masalah, kalau masalahnya 5 berupa sesak napas, penumpukan sputum, spasme otot, ini mungkin lebih saya perjelas lagi di bab 1 itu di apa saja. Latar belakang, rumusan masalah, sama di tujuan khususnya. 5 masalah. Kemudian di bab 2 di bagian apa? Di bagian deskripsi problematika fisioterapi. Di bab 3 di bagian apa ya? Mulai dari pengkajiannya, terapi, ya, kemudian diagnosis fisioterapi maupun evaluasinya. Bab 4 itu jelas dituliskan ya, pembahasan full. Kemudian di bab 5 di kesimpulannya, tahu-tahu kok muncul 5 masalah. Nah, ini contoh yang sering keliru. Jadi nggak konsisten. Mestinya kalau masalahnya 5 berupa sesak napas, penumpukan sputum, spasme otot, penumpukan ekspansi torak, dan penurunan aktivitas fungsional, itu nanti di bab 2 juga konsisten 5. Di bab 3 nanti dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan spesifik, kemudian diagnosis fisioterapi, maupun di evaluasinya, itu nanti juga mestinya 5. Dan runtut gitu loh, dievaluasi. Kalau di rumusan masalah apa urutannya sesak napas dulu, maka nanti ya mestinya evaluasinya juga sesak napas dulu. Kalau di rumusan masalah berikutnya penumpukan sputum, maka dievaluasinya juga penumpukan sputum. Berikutnya spasme, jadi runtut. Jadi dari bab 1 sampai bab 5 itu masalahnya 5 sama dan urutannya juga sama, 5 itu runtut nulisnya. Jadi enak, membahasnya juga runtut. Bagaimana pengaruh misalnya nebulisasi dan chest fisioterapi terhadap penurunan sesak napas, bagaimana pengaruh nebulisasi dan chest fisioterapi terhadap penumpukan sputum misalnya, bagaimana pengaruh inframerah dan masas terhadap penurunan spasme otot, ya, dan bagaimana terhadap peningkatan ekspansi torak, ya, dan bagaimana kesemuanya terhadap peningkatan aktivitas fungsional. Jadi runtut juga bahasnya. Jangan nggak pakai kerangka kemudian kelihatan banget loh, apalagi kopas-kopas kelihatan sekali masalahnya nggak konsisten. Di depan di 4 nggak ada, di bab 5 ada semua lagi. Itu banyak yang seperti itu ya. Nanti saya tunjuk contohnya. Nah, jadi harus betul-betul dicek, karena itu kerangka itu menjadi penting karena untuk mengurangi tingkat kekeliruan tadi. Nah, kita ke contoh naskahnya sekarang. Nah, saya carikan contoh naskahnya.
Contoh yang benar dulu ya, contoh yang dulu. Nanti baru kita lihat contoh yang banyak yang keliru. Yes. Ya. Oke. Ini proposal karya tulis ilmiah, saya tayangkan dulu ya. Apakah sudah kelihatan proposal karya tulis ilmiah? Ya, Bu. Ya, kita ke ini kalau repotnya nggak pakai sistem heading tuh harus scroll ke atas bawah. Ya. Kalau pakai sistem heading udah tinggal klik. Ini masih proposal, jadi masih rencana kerja. Ingat proposal baru sampai hanya sampai bab 3 ya. Ini bab 3. Bab 3 proposal judulnya rencana penata laksanaan studi kasus. Tadi ada 3 subjudul. Pertama, rencana pengkajian fisioterapi ya. Dan anamnesis, ini yang juga sering saya soroti, Kopas tiap tahun tapi keliru yang di Kopas. Anamnesis jangan didefinisikan sebagai pemeriksaan. Bolak-balik Kopas dan dari dulu salah, nggak direvisi, di Kopas-Kopas didefinisikan anamnesis adalah pemeriksaan dengan melakukan tanya jawab. Bukan. Anamnesis itu belum memeriksa. Anamnesis adalah cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab. Mengenai bla 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 itu sama, tapi ini jangan didefinisikan sebagai pemeriksaan. Nah, anamnesis umum disebutkan nanti rencananya apa. Jadi gambarannya seperti ini. Oh, nanti yang akan saya tanyakan namanya akan ditulis lengkap untuk menghindari kekeliruan. Apalagi yang misalnya yang Kristiani ada baptis ya, misalnya A, Tuan A siapa gitu, A itu apa, Antonius atau apa gitu, disebutkan ya, yang singkatan-singkatannya tadi. Kemudian juga rencananya kalau perempuan sudah menikah harus nama sendiri, bukan nama suami, ya. Kan kalau yang lansia-lansia biasanya pakai, orang Jawa pakai nama ini ya, nama suaminya, ya. Itu padahal nama aslinya, yang ditanyakan nama aslinya. Kalau orang Jawa kebiasaan kalau udah menikah kemudian pakai nama suami ya. Jadi Nyonya Margo Utomo gitu. Tanyakan Nyonya Margo Utomo itu namanya siapa aslinya gitu. Dan umur. Nah, khusus untuk pediatri itu umurnya lebih ke tanggal lahir. Jadi lebih detail lagi ditanyakan tanggal lahirnya, bukan sekedar umur. Karena tanggal lahir penting untuk misalnya Anda mau melakukan pemeriksaan DDST. Ya, itu tanggal lahirnya itu penting. Jadi pada kasus-kasus pediatri biasanya bukan sekedar umur tapi tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian agama, pekerjaan. Nah, ini pekerjaan itu nanti juga harus spesifik.
Misalnya PNS-nya apa? Beda. Misalnya seperti saya PNS-nya dosen. Tapi ada yang PNS-nya misalnya jadi resiko saya penyakit apa yang bisa terkait dengan saya? Jangan-jangan ada bedanya. Saya lebih banyak duduk atau berdiri. Oh mungkin terkait kaneuspur kayak gitu-gitu. Ya. Jadi dispesifikan. Kemudian buruh juga beda-beda. Buruh apa? Buruh tani, buruh bangunan, buruh gendong itu beda-beda. Jadi diperjelas. Kalau yang swasta, Anda perjelas. Misalnya dia pedagang apa? Mungkin beda dagangannya, mungkin itu juga pengaruh dengan dengan misalnya dia pedagang sayur keliling. Ya. Yang kelilingnya nanti diperjelas keliling dorong gitu. Jadi pekerjaan diperjelas, kemudian anamnesis khusus. Nanti yang mau ditanyakan di riwayat penyakit sekarang itu apa? Riwayat penyakit dahulu, riwayat keluarga, dan seterusnya. Kemudian pada anamnesis sistem apa? Vital sign yang mau diperiksa apa? Ya. Misalnya inspeksi yang akan dilakukan untuk apa pada kasus ini ya. Oh nanti inspeksi statis pada kasus ini apa, jadi sudah ada rencananya ya. Inspeksi statisnya akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi umum pada saat duduk atau tiduran. Nah, kalau menurut teori biasanya akan didapatkan seperti ini ya. Kemudian inspeksi dinamis, ini masih belum pasien, ini masih secara teori itu biasanya akan ditemukan pola jalan, makanya saya akan memperhatikan pola jalannya kan gitu di situ. Jadi masih rencana kerja. Palpasi ya. Dalam hal ini dia palpasi nanti tujuannya untuk apa? Nah, terjadinya spasmo otot itu jika otot terlaba lebih keras dibandingkan sisi yang sehat misalnya. Dan seterusnya, pemeriksaan gerak dasar, gerak pasif, gerak aktif ya, kemudian gerak isometrik melawan tahanan. Pemeriksaan kognitif intrapersonal dan interpersonal. Kemudian ini kemampuan fungsional dan lingkungan aktivitas. Kemudian pemeriksaan spesifik ya. Pemeriksaan nyeri mau diukur dengan apa? Oh, di sini mau pakai VAS. VAS itu cara ngukurnya bagaimana? Itu dijelaskan. Oh, pasiennya dijelaskan ya, ini kalau 0 itu tidak nyeri, 10 itu nyeri yang tak tertahankan, dia disuruh menandai misalnya. Renit test, tujuannya untuk apa? Jadi rencananya mau melakukan renit test, Nobel test, ya, Oberst test. Ini masih teori-teori di sini, belum tentang hasil pemeriksaan. Misalnya Pak Oberst test, tujuan untuk melakukan ini apa? Caranya bagaimana? Ya. Oh, pasiennya berbaring-miring dengan sisi yang sakit di atas. Fisioterapis berdiri di ini rencana kerja yang detail. Oh, nanti pasiennya posisi tidurnya bagaimana, cara saya memeriksa bagaimana, itu sudah dijelaskan di proposal. Jadi bukan tentang hasil, tetapi tentang prosedur dan cara kerjanya bagaimana, sehingga akan jelas gitu ya. Kemudian kalau di sini pasien tidak akan merasakan sakit, maka hasil tes ini negatif. Kemudian jika ITB kencang, iliotibial band kencang, kemudian kaki akan tetap dalam posisi abduksi dan pasien mengalami nyeri pada lateral lutut, maka ini dianggap positif iliotibial band syndrome. Jadi sudah ada rencana kerjanya, prosedurnya seperti apa, posisi pasien seperti apa. Kalau hasilnya begini itu artinya negatif atau positif. Nah, isinya proposal seperti itu. Jadi belum ada data pasien. Ya, nanti kita lihat di laporan KTI-nya bedanya apa. Ya.
Jadi baru menjelaskan teori-teorinya di sini. Oh, kalau mau memeriksa dengan LEFS, Lower Extremity Functional Scale itu caranya bagaimana? Ini yang apa? Kemudian diagnosis fisioterapi, kemudian nanti rencana pelaksanaan fisioterapi dan seterusnya ya. Nanti jadi di sini belum ada data pasien. Nah ini untuk misalnya besok terapi latihannya pelvic drop tuh rencananya seperti ini, posisi pasiennya bagaimana, posisi fisioterapis bagaimana, pelaksanaannya gambarannya seperti ini dan seterusnya. Nah, bagaimana bedanya dengan laporan KTI? Kita lihat di laporan KTI. Saya tayangkan yang laporan KTI. Bab 3. Nah. Apakah sudah terlihat bab 3 pelaksanaan studi kasus? Sudah. Ya, sudah nggak ada kata lagi berulang KTI pelaksanaan studi kasus. Pengkajian fisioterapi sudah nggak lagi rencana pengkajian fisioterapi. Dan di sini kalau sudah laporan KTI karena namanya laporan itu berarti sudah dilaksanakan studi kasusnya, artinya sudah ada data pasien di laporan KTI, sudah ada data pasien. Oh, ini anamnesis umumnya dilakukan 8 Januari 2021. Kalau tadi kan masih teori-teori anamnesis umum untuk menanyakan nama ditulis lengkap bla 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 kayak gitu kan. Kalau yang ini langsung data pasien, anak F umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, Islam, siswa SMA, alamat itu. Hobi mau tambah ya. Anamnesis khusus sudah berisi di sini, ada isi datanya, nyeri di lutut kanan pada sisi luar. Riwayat penyakit sekarang. Ini sudah didapatkan data. Sekitar 1 bulan yang lalu, pasien mengalami nyeri di lutut kanan pada sisi bagian luar setelah olahraga yang rutin dilakukannya. Tidak ada riwayat jatuh atau lutut terbentur sesuatu sebelumnya. Nyeri terasa sedang dan nyeri bertambah bila digunakan untuk berubah posisi dari jongkok ke berdiri. Pijatkan lututnya. Kronologi kejadiannya bagaimana, kemudian nyerinya seperti apa, riwayat pengobatan apa itu ditanyakan. Karena nyeri terasa 1 minggu kemudian pasien memeriksakan dirinya kemana? Ke poliortopedi. Di sana dia obat atau dioperasi atau di apa? Ternyata dia dapat obat. Dan pasien dirujuk ke polifisioterapi. Nah, sebelum mahasiswa pegang pasien ini, ternyata pasien sudah melakukan terapi sebanyak 5 kali selama 3 minggu dan pasien mengaku mengalami pengurangan dan nyeri sedang ke nyeri ringan. Pada tanggal 8 Januari, pasien masih merasakan nyeri yang sifatnya hilang timbul. Kemudian ditanyakan, yang berberat apa, memperingan apa. Dari penyakit sekarang kan kita sudah dapat gambaran, oh ini pasiennya polifisioterapi, rujukan dari ortopedi, dia sudah menjalani fisioterapi beberapa waktu, 5 kali, sekarang mahasiswanya itu pegang, dia mahasiswanya ini ya. Kemudian sudah ada penyakit dahulu, riwayat keluarga, ya, riwayat pribadi, ya. Nah, karena ini kaitannya dengan cedera olahraga, maka dia ditanyakan tentang olahraganya. Oh, dia memang
hobinya olahraganya apa aja, berlari, bermain basket, berenang, karena ternyata dia itu pengen, jadi kita bisa bayangkan ini ada kata ingin mendaftarkan dirinya ke militer, menjadi anggota TNI, jadi makanya kita bisa bayangkan dia mesti rajin olahraga dan intensif ya, mesti kalau dia sudah niat jauh hari pengen jadi TNI, mesti dia latihan rutin karena pengen ya, lebih intensif lagi. Dan analisis sistem bukan rencana mau ditanyakan ada pusing atau tidak, di sini langsung ada data. Pasien tidak mengeluh pusing, sakit kepala atau rasa kaku pada lehernya. Seterusnya ini sudah langsung isi data pasien. Demikian juga di sini tadi kan tanda vital yang mau diperiksa apa saja, tekanan darah, denyut nadi, pernapasan, temperatur. Sekarang sudah ada isinya di laporan KTI. Ya. Antropometri, ingat indeks massa tubuh, jangan berhenti di angka tapi sebutkan status gizinya normal atau berlebih atau kurang. Dan baru teori sekarang dia sudah menemukan data tidak terdapat edem atau kemerah-merahan, ya. Dan seterusnya ya, ini inspeksi dinamis saya loncati saja. Ini intinya di laporan KTI bukan teori-teori lagi, bukan rencana-rencana lagi, tapi sudah isi data pasien. Nah, ini sudah ada data pemeriksaan gerak pasif. Ini sudah bahasa fisioterapis ya. Hip dextra, gerakan fleksi, full ROM, tidak nyeri, dan anvilnya soft, dan seterusnya. Nah, ini sudah dapat data lengkap gerak aktif. Nah, seperti ini. Gerak isometrik melawan tahanan, sudah ada datanya semua. Ya. Kemudian kita berlanjut ke yang B, ya, langsung B saja. Nah, ini di diagnosis fisioterapi sudah ketemu ada nyeri, ada spasme, sama ada functional limitation dan participation restriction. Nah, yang B tadi rencana penata laksana fisioterapi, nggak ada langsung penata laksanaan fisioterapi. Tujuannya apa? Sudah disebutkan di situ, modalitasnya apa. Kita lanjut. Ini gambar-gambarnya. Nah, evaluasi sudah bukan rencana evaluasi, tapi sudah berisi data hasil evaluasi. Ya, itu contoh yang benar ya. Kita tunjukkan contoh yang banyak kekeliruan sekarang. Terus sambil cara saya cari filenya, boleh silahkan kalau mau bertanya silahkan sambil saya menyiapkan file contoh yang banyak keliru. Ya, belum ada pertanyaan, saya tunjukkan sebentar. Ini saya perlihatkan dari bab satunya ya, karena contoh bahwa banyak yang menulis masalah itu tidak konsisten. Dari bab 1 ada 3 masalah, bab 2 4 masalah, bab 3 2 masalah, di belakang beda lagi gitu. Ya, tentang stiff temporomandibular joint ini juga sudah saya tunjukkan di ibu sebelumnya. Ya. Ini saya pengujinya ya. Ini saya masih kacau ini. Kita lihat di bab 1 dia masalahnya apa ya. Ini aja bab 1-nya nyusunnya masih keliru banyak. Itu biasanya karena manajemen diri mahasiswanya ya. Jadi rumusan masalahnya ada apa? Pemberian IR,
spasme, di situ dia spasme pada masseter dan bucinator. Kemudian aktivitas fungsional, yang ketiga nyeri, ada 3 ya. Nomor 1 spasme, yang kedua aktivitas fungsional LGS, dan aktivitas fungsional. Keempat spasme, penurunan LGS, kemudian aktivitas fungsional sama nyeri, ada 4. Kita lihat khusus ada. Nah, tujuan khusus ini sudah beda kan? Yang A tadi spasme, penggunaan inframerah untuk mengakhiri spasme, di sini untuk mengurangi nyeri, sudah beda toh. Kemudian LGS-nya ada, tetapi di B tadi dia nulisnya LGS dan mengembalikan aktivitas fungsional. Ada LGS, ada aktivitas fungsional. Kita lihat yang di sini enggak ada. Kemudian yang ketiga spasme, beda lagi toh. Contoh ini, contoh real itu baru bab 1, belum nanti ke bab berikutnya. Bab 1 aja antara rumusan masalah dengan tujuan khusus beda. Di rumusan masalah dia bilang rumusan pertama IR untuk spasme, kemudian terapi latihan itu untuk LGS dan aktivitas fungsional, kemudian massas itu untuk nyeri. Di tujuan khusus IR-nya untuk mengurangi nyeri, kemudian terapi latihannya untuk LGS, nggak ada kata aktivitas fungsional, kemudian massasnya untuk spasme. Ini udah beda lagi. Rumusan masalahnya ada 4 masalah, tujuan khususnya ada 3, dan modalitas terhadap ininya beda, sudah beda kan? Dalam satu bab saja sudah bertabrakan ya. Kita lihat di bab 2 dan bab 3 ya. Ini sebentar. Bab 2-nya saya percepat saja. Nah, langsung ke bab 3. Ini laporan KTI ya, pelaksanaan studi kasus. Ini contoh, dalam beda beberapa baris saja spasinya beda. Antara atas bawah hasilnya konsisten. Pengkajian fisioterapi, kita lihat. Nah, pertama anamnesis umum. Harus selalu diingat tanggalnya berapa itu harus ditulis. Ya, karena ini sebagai dasar hukum, bukan sekedar untuk KTI, ini dasar hukum namanya direkam medis, nanti kemudian ditulis di status klinis di ini tanggal berapa. Nah, ini kemudian tadi ya, swasta itu apa? Disebutkan, apakah pedagang apa misalnya. Dan anamnesis khusus, ini contoh keliru ya, kalau ada judul jangan terpisah dari keterangan. Maksudnya ini, nah, diturunkan supaya nggak terpisah. Nah, ini aja RPS-nya masih kurang banyak ini. Dan riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, dia sudah ada isinya. Kita lihat anamnesis sistem. Nah, ini contoh yang sering keliru. Di anamnesis sistem sering hasilnya itu berupa hasil pemeriksaan, padahal masih anamnesis, atau kalau tidak bahasanya bahasa medis. Padahal namanya anamnesis masih berupa wawancara dengan pasien. Pasiennya apakah mengeluh ada nyeri tengkuk pada gerakan fleksi, ekstensi, gitu? Enggak. Nah, jadi disebutkan saja. Ini fleksi neck juga tulisannya kok, neck kok tulisannya NUCK ya. Nah, anamnesis masih pakai ini kan bahasa pemeriksaan ini, adanya spasme di otot bucinator dan otot masseter. Ini ototnya juga keliru nama ototnya. Nah, kemudian vital signs ini sebenarnya masih banyak yang keliru ya penulisannya. Mestinya kan ada tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas sama suhu tubuh. Antropometrinya ini mestinya ditambahi indeks massa tubuh. Inspeksi, kita lihat.
Nah, ini contoh ini juga sering keliru toh. Inspeksi statis itu kalau pasiennya diam. Kalau masalahnya adalah kekakuan sendi rahang, berarti pada saat rahangnya diam. Nah, ini malah hasilnya pasien tampak menahan sakit pada saat membuka dan menutup mulut. Nah, membuka menutup mulut itu kan berarti rahangnya baru bergerak. Berarti ini masuknya mestinya inspeksi dinamis karena yang sakit kan rahangnya. Jangan diamati, ini keliru. Oh, yang sakit rahangnya kok yang diamati saat berjalan, kan nggak sesuai. Ini contoh bolak-balik kasus kopas tiap tahun mesti ada yang begini. Frakturnya di tangan yang diamati pola jalannya, ya. Spasi perut di wajah yang diamati pola jalannya. Ya. Ini juga sama, yang bermasalah ada kekakuan rahang bawahnya, sendi rahangnya, yang diamati pola jalannya, ya pola jalannya normal, nggak nyambung. Yang mestinya yang diamati adalah kalau inspeksi dinamis adalah waktu yang sakit itu waktu digerakkan bagaimana gitu. Dalam kasus ini yang sakit adalah rahangnya, sendi rahangnya, ya sudah yang diamati adalah sendi rahangnya, ya jangan pola jalannya. Dan palpasi. Ada spasme ya, tadi masih ada spasme, di sini ada spasme, benar. Kita lihat. Tadi kan masalahnya spasme, nyeri, kemudian ya. Nah, ini mestinya gerak pasif itu ada hasil pemeriksaannya bagaimana. Ini mestinya gerak aktif, hasil pemeriksaannya bagaimana. Ya. Pemeriksaan spesifik. LGS. Kalau dia LGS-nya pakai jari tangan, ya. Nyeri. Ya. Ini tabel jangan terpotong, contoh yang keliru. Kemudian diagnosis fisioterapi, kita lihat. LGS, asma. Ini contohnya, tadi ada nyeri. Di bab 1 ada nyeri, di sini dia ada di bawah, oh nggak ada. Nah, contoh yang keliru berkali-kali ini, mestinya di bab 1 ada nyeri, mestinya di sini juga ada nyeri. Dan gangguan fungsi, ini sudah ada di sini. Keterbatasan fungsional. Kemudian tujuan jangka pendek. Kalau di tujuan jangka pendek tahu-tahu ada nyeri, padahal di diagnosis fisioterapi dia menuliskan. Nah, di tujuan jangka pendek tahu-tahu meningkatkan kekuatan otot, padahal di rumusan masalah, di tujuan khusus, di hasil pemeriksaan, di diagnosis fisioterapi tidak ada kelemahan otot. Tapi kok tahu-tahu tujuan jangka pendeknya meningkatkan kekuatan otot. Nah, itu contoh yang keliru. Ya, tujuan jangka pendek kan selalu saya ingatkan, kalau mau nulis tujuan jangka pendek, kopas saja yang dari impairment. Kalau impairmentnya isinya nyeri, spasme, dan misalnya penurunan LGS, maka tujuan jangka pendeknya mengurangi nyeri, mengurangi spasme, meningkatkan LGS. Tuh. Tujuan jangka panjangnya ya terkait functional limitation dan participation restriction. Ini contoh. Dari bab 1 sampai bab 3 nggak ada loh masalah kelemahan otot, kok tahu-tahu tujuan jangka pendeknya meningkatkan kekuatan otot. Nah, gitu. Nah, ini contoh penomoran yang keliru. Kalau habis 1 itu mestinya A kecil, ya. Ya, Bu, kok kelihatan banyak banget, Bu. Saya langsung banyak, ini saya ketua penguji, jadi begitu baru dapat naskahnya, pas mau uji ya, sekali ngoreksi dapat banyak. Ya. Evaluasi, kita lihat evaluasinya dia bagaimana. Evaluasi nyeri. Nah, ini contoh keliru, tidak disebutkan nomor dan judul tabel, tabelnya juga salah. Dia evaluasinya pengukuran derajat nyeri dengan VDS, LGS dengan jari tangan. Padahal masalahnya berapa tadi? 4. Kenapa evaluasinya hanya 2? Ya kan? Ini contoh real, bolak-balik begini. Kan
masalahnya di bab 1 tadi 4. Nyeri, spasme, penurunan LGS, sama penurunan kemampuan fungsional. Maka di bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, 4 itu mestinya harus ada. Nah, ini yang di bab 3, yang bagian evaluasi, hanya nyeri dan LGS-nya yang dievaluasi. Bagaimana dengan spasme otot dan kemampuan fungsionalnya? Ini masih ada, kemampuan fungsional juga harus ditulis. Jadi dia hasil terapinya ya dia nyeri sama nyeri peningkatan LGS saja. Nah, contoh loh, real loh, itu tiap tahun pasti ada. Apalagi yang modelnya kopas-kopas dan tadi manajemen waktu, manajemen dirinya kurang bagus sehingga keteteran baru di detik-detik akhir baru nyusun proposal atau nyusun KT itu biasanya kelirunya sebanyak itu. Dan itu bukan hanya yang wah itu pasti yang IPK-nya rendah misalnya, belum tentu. Beberapa kasus ya selama saya tugas di sini IPK-nya tinggi, 3 atau 3,5 ke atas. Bisa semaut itu, padahal kemampuan anaknya aslinya bagus. Kenapa kok maut? Oh ternyata dia baru ada masalah keluarga, ada yang baru putus dengan pacar, ada intinya baru ada masalah, kemudian dia menarik diri dan kemudian manajemen dirinya kacau sehingga di detik-detik akhir baru yang lain sudah ujian dia baru mulai bimbingan. Nah sistemnya ngebut gitu sehingga hasilnya nggak optimal. Ya. Nah, itu harus benar-benar dibenahi ya, jangan sampai modelnya ngebut gitu. Apalagi ngebut kopas banyak kasus, bisa tanya ke Bapak Ibu dosen yang lain. Saya hampir tiap tahun itu nguji itu misalnya jilid dan naskahnya. Misalnya ujian laporan KTI, harusnya kan isinya bab 1 sampai bab 5 ya. Naskah yang saya terima itu tahu-tahu langsung bab 3, 4, 5, nggak ada bab 1, 2-nya. Di penguji lain, ternyata ada yang kedobel bab 1, 2-nya. Jadi bab 1, 2, lagi 1, 2, 3, 4, 5. Makanya kok penguji lain tebel banget, tempat saya kok tipis banget gitu, kok ekstrim, naskahnya sama, tinggal di copy kok. Yang satu tebel banget, yang satu tipis. Ternyata bab 1, 2-nya ikut pembimbing penguji lain, saya tinggal 3, 4, 5. Ya nilai dari saya bagaimana? Ya sesuai yang saya terima. Penilaian tentang bab 1, ya nilainya ya skornya rendah, nggak ada. Gitu. Atau ada di penguji lain lengkap, saya nggak dapat daftar pustaka lampiran tuh nggak ada. Atau kebalik, saya punya lengkap penguji lain nggak ada. Sehingga skornya jadi kurang. Yang model-model begitu, jilidnya juga kacau-kacau, biasanya juga sama. Molor, masih santai-santai, yang lain sudah gerak, dia baru di belakang keteteran. Yang lain malam ujian itu dia tinggal sudah punya slide, tinggal latihan baca slide dan latihan sebentar kasusnya, bisa ujian, dia masih merampungkan revisi, kemudian jilid, pagi-pagi minta tanda tangan, kemudian jilid. Pas mau dipanggil masih terengah-engah baru pulang dari penjilitan dan kacau hasilnya. Nah itu mesti tiap tahun kejadian itu. Ya. Jadi benar-benar dibenahi ya, jangan sampai jangan sampai kejadian seperti itu. Ya. Harus benar-benar dicicil dari sekarang. Makanya saya katakan Anda itu bisa kok nyicil dari sekarang, menyiapkan kerangkanya seperti yang saya tulis di slide. Ya. Tinggal besok kasusnya apa, tinggal Anda sesuaikan. Gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Silakan untuk tulisan bab 3. Sebelum nanti Anda menilai yang punya kakak kelas Anda. Ada pertanyaan? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas, kita mulai ya. Semuanya sudah menyiapkan filenya loh. Sudah saya minta menyiapkan filenya. Dari penugasan yang sebelumnya, yang bab 1 ada 2 mahasiswa yang tidak mengumpulkan. Ya, Dika sama Jody ditunggu mengumpulkan tugasnya. Ya. Yang lain saya lihat
sudah mengerjakan checklistnya, tapi yang disertakan filenya hanya judul KTI-nya, jadi saya tidak bisa menilai bab 1 yang dinilai seperti apa. Jadi di dalam judulnya, jadi ini bab 1 yang dinilai hasilnya seperti ini, tapi bab 1-nya seperti apa saya tidak bisa melihat ya. Coba karena tadi malam saya mintanya ke Diana, coba Diana bisa tampilkan filenya, atasnya. Yang saya minta tolong Melina ya Bu, yang share screen Bu. Oh, Melina yang menyiapkan filenya? Iya Bu. Ya coba Melina. Apa? Tapi ada filenya toh? Sebentar, saya atur dulu di sini. Sebentar, saya atur dulu untuk share screen-nya. Karena kita berharap nggak ada gelombang ketiga ya, tapi kalau sampai ada gelombang ketiga kan boleh jadi ujiannya daring lagi, Anda harus biasa share screen dan lain-lain. Nah, saya multiple partisipan. Kanan atau kiri? Atau kanan kiri? Kan beda-beda. Jadi apakah dekstra, apakah sinistra, ataukah bilateral? Tempatnya sudah disebutkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Coba dibacakan rumusan masalahnya. Rumusan masalah. Berdasarkan impairment yang dirasakan pasien berupa nyeri seperti rasa terbakar menjalar ke lengan atas dan keterbatasan gerak, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. 1. Apakah pemberian inframerah dapat mengurangi spasme otot upper trapezius sinistra, otot sternocleidomastoideus sinistra dan mengurangi nyeri pada CRS. 2. Apakah pemberian traksi servikal dapat meningkatkan LGS pada CRS? 3. Apakah pemberian terapi latihan dapat meningkatkan kekuatan otot upper trapezius sinistra, otot sternocleidomastoideus sinistra, dan aktivitas fungsional pada CRS? Sampai di sini dulu, bentar. Kita lihat ya, berarti kalau kita lihat ini cervical root syndrome-nya kanan kiri atau kanan kiri dari rumusan masalahnya. Yang kiri ya, karena kan yang bermasalah sinistra itu. Jadi mestinya di judul dibenahi pada cervical syndrome sinistra, karena ini kan yang ada spasme, ada kekuatan otot yang bermasalah juga sinistra, kemungkinan jadi CRS-nya juga sinistra. Oke, kemudian kita lihat di sini masalahnya ada spasme otot, ada nyeri, yang ketiga penurunan LS, yang kekuatan otot. Dia ada masalah ya. Sebenarnya ini masih satu lagi yang belum, mestinya aktivitas fungsional. Kalau ada spasme, nyeri, sama otot, terus pasti ada penurunan kemampuan fungsionalnya. Apalagi ini kan tangan ya, terkait dari bahu ke cervical root syndrome, masalah saraf. Ya tadi contoh, karena kan kita dapat kasus dulu baru nyusun proposal toh. Nah, idealnya nyusun proposal, rencana kerjanya dibenahi dulu sampai di ACC, baru dapat proposal, baru menangani kasus itu. Nah, jadi salah satu kelemahannya gini, ketika sudah di lapangan, karena baru dapat kasus, baru nyusun rencana kerja baru ini, sehingga rencana kerjanya menyesuaikan datanya, padahal datanya kurang. Mestinya ini satu lagi masalah, yaitu penurunan kemampuan fungsional. Kenapa? Orang sarafnya yang dari leher menuju ke tangan itu bermasalah, ya, mengalami nyeri, ada temuan nyeri, ada temuan spasme otot, LGS-nya aja turun, kekuatan ototnya aja melemah, otomatis kemampuan fungsionalnya mestinya melemah, sehingga mestinya ada problem berikutnya. Tapi itu tadi, karena terlanjur ngumpul datanya nggak lengkap, nggak ada penilaian tentang aktivitas fungsional, sehingga dalam penulisan ya akhirnya nggak selengkap itu. Nah, inilah contoh kelemahannya di situ. Ya. Dan kita lihat tujuan penulisannya, coba dibaca. Gantian sama Marlon. Berdua loh mengerjakannya. Iya Bu. Ya silakan.
Rumusan masalah, Bu. Ya, silakan Marlon membacakan tujuan penulisan. Oh iya. Tujuan umum. A. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik Diploma 3 Fakultas Diploma 3 Fisioterapi di Akademi Fisioterapi ya, Yogyakarta. Ya, terus? Nggak kelihatan ya? Sudah, silakan. Yang B? Tolong digedein ya. Ya, silakan B untuk? B. Untuk mengetahui manfaat pemberian inframerah, traksi servikal, dan terapi latihan pada CRS. Ya, tujuan khususnya? Tujuan khusus untuk mengetahui manfaat inframerah dalam mengurangi spasme otot upper trapezius sinistra, otot sternocleidomastoideus sinistra, dan mengurangi nyeri pada CRS. Ya, B. terus? Untuk mengetahui manfaat traksi servikal dalam meningkatkan LGS dan CRS. C. Untuk mengetahui manfaat terapi latihan dalam meningkatkan kekuatan otot upper trapezius sinistra, otot sternocleidomastoideus sinistra, dan aktivitas fungsional pada CRS. Nah, coba di rumusan masalah tadi tolong halaman sebelumnya ditampilkan yang rumusan masalah. Oh ya, ini sudah benar ya. Tadi saya keliru kurang bacanya. Aktivitas fungsionalnya udah benar ya. Coba di rumusan masalah sama tujuan khususnya sudah sesuai belum? Rumusan masalah dengan tujuan khusus. Ini kecil-kecil jadi saya membacanya terlewat aktivitas fungsionalnya tulis berarti udah benar. Coba sudah sesuai belum Marlon antara tujuan khusus dengan rumusan masalah? Sudah, Bu. Sudah. Nah, itu contoh yang baik, tinggal kopas kemudian diedit ya. Coba sekarang langsung ke bab 3-nya, silakan. Ini kalau pakai HP memang Iya, Bu. ya. Kecil-kecil juga. Ini sudah mata tua jadi saya harus kerja keras untuk baca ini. Satu lagi buat yang lain juga, besok kalau misalnya presentasi atau apa, intinya kalau presentasi, kalau pakai HP yang harus hati-hati nanti biasanya kita jadi tahu ini ada WA masuk, jadi tahu itu. Jadi beberapa kasus kan ini baru presentasi tahun kemarin ya, karena benar-benar pandemi masih seperti itu kondisinya, jadi kemarin banyak yang presentasi kasus, tugas dan lain-lain pakai secara online, membaca isi WA-nya, ada yang pesan masuk, akhirnya jadi bahan tertawaan teman-teman sekelas karena ada yang agak konyol-konyol juga gitu ya. Jadi hati-hati. Silakan di bab 3 kita lihat ya. Ini saya bacakan saja supaya ini tanggal anamnesis sudah disebutkan ya, tanggal anamnesis, kemudian identitas. Udah, oke lanjut halamannya. Anamnesis khusus, nah ini kecil-kecil ya, nyeri kaku ya, tangan kiri lemah untuk digerakkan. Jadi ini memang masukannya sebenarnya judulnya mestinya cervical root syndrome sinistra. Nah ini Anda lihat riwayat penyakit sekarang udah banyak ya. Nah ini sebelumnya nggak sebanyak ini. Sebelumnya ringkes banget ini. Oke, lanjut lagi. Kita langsung ke pemeriksaan spesifiknya aja. Coba Anda lihat di pemeriksaan spesifik apa. Di pemeriksaan spesifik. Ya, dilanjut lagi di pemeriksaan spesifiknya. Ini teman-temannya yang lain kelihatan toh?
Kalau saya karena mata tua jadi agak tes provokasi nyeri ya. Tadi ada masalah nyeri, dia tes provokasi nyeri. Terus apa lagi? Dilanjut. Lanjut, Bu. Ya, lanjut. Atau ya. Ini kalau pakai HP kasih bantu dari sini aja saya ada filenya ya. Siapa? Iya, Bu. Ya, keluar dulu dari share screen. Saya share screen dari sini. Silakan Anda ya. Nah, ini naskah aslinya waktu ujian. Saya bukan pembimbing tapi ketua penguji. Ya, ini bab satunya. Nah, bahasanya seperti itu aslinya. Merelaksasi otot harus diganti, mengurangi spasme. Masalahnya. Nah, ini dulu. Kedua, apakah pemberian traksi servikal dapat melonggarkan diskus intervertebralis? Tadi udah berubah loh tadi. Meningkatkan lingkup gerak sendi, kemudian kekuatan ototnya sudah ada nama ototnya toh. Spasme otot sudah ada. Nanya, ini KTI yang sama ini. Tapi spasme otot apa? Mengurangi apa alat ukurnya, karena ini melonggarkan diskus intervertebralis itu alat ukurnya apa? Aslinya masih seperti ini rumusannya. Kemudian kekuatan ototnya juga belum ya. Jadi kalau ujian Anda pasca ujian bimbingannya nggak hanya sama dosen pembimbing tapi juga dengan anggota penguji lainnya, dengan ketua pengujinya. Kenapa? Karena kan itu nanti nambal, kalau yang lolos dari bimbingan tidak dikoreksi oleh para pembimbing, nanti mungkin akan dikoreksi oleh pengujinya. Jadi Anda untuk perbaikan harus ke pembimbing dan penguji. Nah, ini masih banyak sebenarnya ya. Oke, saya perlihatkan yang kelihatan toh filenya? Terlihat, Bu. Jangan-jangan saya nunjukkan Anda nggak lihat. PDF-nya ya kelihatan ya. Nah, ini kita ke bab 3. Bab 3 masih minimalis kemarin. Nah, ini juga sama kemarin. Sebentar. Nah, di bab 3. Kita lihat ya, 18 tahun saudara. Ingat definisi anak ya. Pelajar apa? Disebutkan SMK, SD. Nah, di RPS masih banyak banget kemarin kurangnya. Nih. Karena dia hanya cerita sejak 1 bulan yang lalu pasien ngeluh nyeri kaku pada leher, nyeri kadang menjalar, kemudian ke Panembahan Senopati, udah cuman gitu aja. Tapi tadi udah panjang toh. Ya. Nah, ini kan tadi menyebutkan dia main game dan lain-lain ini. Dia sudah yang versi yang file yang dimiliki Marlon dan Septian tadi sudah lengkap. Kan itu revisi akhir itu sudah setelah beberapa kali revisi. Nah, kemudian riwayat kecelakaan itu disebutkan kecelakaan lalu lintas atau apa posisi, karena ini terkait leher, jatuhnya mengenai leher atau cuma lutut doang, itu kan harus jelas. Nah, ini kemarin hobinya bermain game. Nah, ini harus dijelaskan seberapa sering kok sampai dia CRS ya. Sejak kapan pakai HP atau komputer, karena beda. Pakai HP lebih rumit lagi karena kecil loh. Berapa jam sehari. Kemudian yang terkait kebiasaan CRS yang lain selain hobi main gadget, itu juga kebiasaan tidur dengan bantal ditekuk atau kepala sandaran bantalan tangan pada sofa, itu harus ditanyakan. Karena ini sering banget, selain main gadget, kebiasaan tiduran dengan bantal ditekuk, apalagi main gadget sambil nyender di sofa gitu, atau tiduran dengan bantal sambil main gadget. Wah, risiko banget itu ke CRS. Nah, ini contoh yang
Nah, ini juga keterbatasan geraknya kemana. Loh, ini contoh. Nah, ini penting ini contoh hal yang di sini dia nuliskan tekanan darahnya segini, itu hipertensi. Padahal di bab 2 ditulis traksi servikal itu nggak boleh untuk penderita hipertensi. Itu contoh yang fatal itu. Saling berkebalikan kok malah dilakukan. Tapi ini karena sudah terlanjur dilakukan, ya sudah, yang penting dia harus bisa menjelaskan. Untung aman pasiennya itu. Nah, untung nggak terjadi apa-apa itu. Nah, kemudian untuk inspeksi statis, kalau CRS mestinya dilihat dia pakai cervical collar atau enggak. Ya. Nah, kemudian palpasi. Dia hanya bilang nyeri tekan, nyeri gerak. Ketemu enggak spasme otot? Di masalah dia di bab 1 ada masalah spasme otot. Kok di situ enggak ada. Terus tenang, kalau saya ngoreksi bukan saya tanda tanya aja, tapi langsung saya beri solusinya. Jadi walaupun ada banyak coretan, tapi itu langsung solusinya. Udah ikuti aja tulisan dari saya gitu nanti. Udah langsung saya beri yang benar seperti itu. Gitu. Nah, hasil pasien harus disebutkan. Tes ini jangan hanya teori-teori, karena itu masih proposal. Kalau nggak ada hasilnya apa? Positif atau negatif. Ini sama, hasilnya tes falsafah pada pasien apa? Oh, hasilnya positif, timbul nyeri misalnya. Nah, kemudian nilai berapa? Ini harus teori dulu, MMT itu skalanya berapa? Kemudian ini fast ya. Nah, ini kemudian untuk nyeri tekan ini yang sering keliru. Nyeri tekan tuh nekannya harus pakai alat namanya algometri atau dolorimetri supaya nggak bias. Kalau kita nggak punya algometri atau dolorimetri, nyeri tekannya nggak boleh 1, 2, 3, cuman ada atau tidak ada. Karena jangan-jangan bias. Dia nyeri gara-gara kita nekannya kenceng banget. Nah, dia nggak nyeri gara-gara kita nekannya lemah lembut. Nah, itu kan bisa jadi bias gara-gara perbedaan dalam hal memberi tekanan. Karena itu kalau tidak pakai alat yang tekanannya terukur, namanya algometri atau dolorimetri, nyeri tekan biasanya hanya dinyatakan ada atau tidak. Ya, nanti ya, karena ada yang nekannya ternyata kenceng banget sehingga nyerinya jadi tinggi. Gitu. Tuh LGS leher bagi yang belum tahu cara meriksa, Anda besok bisa nggak bisa begitu 2 Januari masuk rumah sakit, hari pertama dapat CTS, ya udah dituntut sama pembimbing, udah harus dianggapnya Anda udah bisa ini. Itu dia ada CTS, diukur LGS-nya. Bisa nggak bisa, Anda harus bisa. Gitu. Nah, kesempatan belajarnya sekarang. Nah, ini contoh yang nggak konsisten. Nah, mengoperasikan laptop secara terus-menerus. Nah, dia sementara di depan bilang main game pakai HP. Ya. Oh, saya loncati aja langsung ke diagnosis fisioterapi. Nah, ini contoh. Tadi ada nyeri, kemudian ada keterbatasan LGS, tapi spasme ototnya sama kelemahan ototnya yang ada di rumusan masalah nggak ditulis. Ini contohnya. Realnya aslinya seperti ini, naskah aslinya waktu ujian. Itu tadi yang dibacakan Marlon dan Septian tadi setelah berkali-kali revisi. Sudah sesuai. Nah, tujuan jangka pendek. Nah, ini harus sesuai dengan impairment-nya, mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot, meningkatkan kekuatan otot harus ada. Nah, ini contoh yang rumusan masalah di bab 1 dengan bab 3 beda. Jempol seperti yang John Hotma, Handaru tadi pas ujian ya kayak gini. Ya, tapi begitu kita beri masukan langsung mengikuti arahan untuk revisinya seperti ini, sehingga ketika naskah sudah dikumpul sebagai KTI untuk dijilid itu sudah lebih bagus lagi, tidak banyak kekeliruan. Ya, masih ibarat ada kekeliruan masih yang ringan-ringan lah. Nah, ini juga fatal ini. Traksi servikal ini menurut teori 1/12.
kok yang dilaksanakan sepertiga belas. Nah, ini juga beda karena mestinya yang di teori itu sebagai dasar untuk melakukan di bab 3. Ya, misalnya di teori inframerah jaraknya 40 cm, ya mestinya Anda sesuai teori gitu. Jangan kemudian pakai tata cara sendiri. Kemudian evaluasi. Nah, awalnya dia evaluasi kekuatan otot dengan MMT, padahal di diagnosis fisioterapi tadi nggak ada toh, impairment-nya nggak ada. Di tujuan jangka pendek tadi juga nggak ditulis. Nah, tahu-tahu di evaluasi dia nulis kekuatan otot. Evaluasi nyeri dengan FAS, evaluasi LGS dengan goneo, aktivitas fungsional dengan NDI. Spasma ototnya belum ditulis. Nah, itu contoh konsistensi yang saya bolak-balik tekankan, konsistensi. Dari rumusan masalah, tujuan di bab 1 rumusan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan khusus itu konsisten. Terus di bab 2 deskripsi problematika juga konsisten. Di bab 3 itu di diagnosis fisioterapi, tujuan jangka pendek dan evaluasi juga harus konsisten. Ya. Kekuatan otot, nyeri, ya. LGS, aktivitas fungsional. Nah, tuh. Ada pertanyaan? Itu contoh gambarannya, ya. Dan Anda bisa, yang lain bisa melihat bagaimana. Oh, ternyata problem utama mesti tidak konsisten. Itu hampir semuanya. Tidak konsisten tadi masalahnya di awal 5, di tengah 4, di belakang 5 lagi. Itu bolak-balik problemnya itu mayoritas. Ya. Jadi jangan sampai keliru, jangan sampai mengulang. Ya. Saya harap dengan kita mengoreksi kakak kelas kita itu sebenarnya untuk pembelajaran. Oh, besok saya berarti nggak boleh seperti itu. Gitu. Ya. Itu ya. Oke, sambil menunggu barangkali ada yang mau